Assalamualaikum sahabat Revans, gimana kabarnya hari ini? Meskipun masih di tengah pandemi, tapi saya harap semoga sahabat Revans semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Hari ini saya ingin membahas tentang zona nyaman. Sebenarnya apa sih zona nyaman? Simpelnya, zona nyaman adalah berbagai situasi atau kegiatan yang sudah biasa kita lakukan dan kita anggap tidak ada faktor resikonya. Entah itu resiko rasa nggak enak, resiko gagal, malu, bingung, dan berbagai resiko lain yang tidak ingin kita alami. Memang rasanya aman untuk selalu berada di zona nyaman, tapi apakah bagus? Banyak kesempatan emas yang terlewat hanya karena rasanya itu berada di luar zona nyaman kita. Belum apa-apa kita sudah berpikir tidak mungkin bisa, atau tidak akan berhasil, atau pasti tidak menyenangkan, atau berbagai pikiran lainnya. Padahal belum tentu ya. Terus gimana supaya bisa keluar dari zona nyaman itu? Ada tipsnya. 1. Kerjakan rutinitas harian dengan cara-cara baru. Misalnya dengan belanja di toko baru, melewati rute pulang baru, memasak masakan baru, melakukan kegiatan baru di waktu luang, dan lain sebagainya. Setiap hari carilah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan cara baru. Hal ini rasanya simpel, tapi dengan perubahan-perubahan kecil tersebut sebenarnya kita juga sedang mendobrak kebiasaan kita untuk menetap di zona nyaman. 2. Belajar skill baru. Sebagai orang dewasa yang sudah banyak pengalaman dan kemampuan, sebenarnya masih banyak loh skill yang bisa kita pelajari, baik yang benar-benar baru dari nol, maupun yang tinggal kita refresh, atau yang mau kita tingkatkan level kebisaannya. Contoh yang simpel, komunikasi. Ngobrol sih bisa, tapi mungkin keterampilan untuk berkomunikasi yang lebih efektif bisa kita pelajari. Atau misalnya, gak bisa masak sama sekali. Nah, mumpung WFH atau weekend, kita coba belajar masak. 3. Ngobrol dengan satu orang baru setiap harinya. Tetangga tapi nggak kenal, teman kantor tapi nggak akrab, tiap hari ketemu di halte tapi diem-dieman, atau orang yang benar-benar baru ketemu. Coba sekarang kita targetkan untuk ngobrol sama orang baru minimal 1 orang aja sehari. Ngobrol dengan topik yang ringan dan umum aja, misalkan tentang KRL kalau kita lagi di stasiun, atau jadwal WFH kalau di kantor, atau hal yang sedang dialami banyak orang, misalkan cuaca, banjir, dan lain-lainnya. Ngobrol ringan seperti ini selain membuat kita akrab dengan lebih banyak orang, juga melatih diri kita untuk lebih fleksibel menghadapi lingkungan dan situasi baru loh. 4. Tingkatkan kegiatan olahraga. Olahraga rutin dapat membuat kita lebih bertenaga, bugar, dan juga menurunkan hormon stres loh. Mulailah berolahraga rutin, misalnya dari yang ringan sekali seperti berjalan kaki 15 menit sehari, setiap 3 hari sekali aja misalkan. Atau yang sudah biasa olahraga bisa meningkatkan skillnya seperti gerakan yoga baru, target jarak tempuh baru, atau bahkan ikut kompetisi. 5. Tantang rasa malu, aneh, atau rasa takut kita. Pikirkan hal-hal apa yang sebenarnya biasa aja atau malah bagus, namun membuat kita merasa takut, malu, atau aneh saat melakukannya. Misalnya, aku takut gelap, atau aku merasa malu dan aneh kalau harus bersikap serius kayak jaim gitu. Atau aku merasa aneh kalau harus bersikap caring, atau concern, atau romantis sama orang tua terutama. Misalkan, tantang diri kita untuk melakukan hal itu secara konsisten. Lama-kelamaan kita akan menemukan bahwa ternyata yang tadinya serem, aneh, konyol, memalukan itu ternyata biasa aja atau malah lebih nyaman. Coba ya. 6. Tantang diri kita untuk mengambil peluang. Selama ini mungkin ada beberapa peluang yang kita lewatkan. Coba buat kalimat kalau dan maka tentang peluang yang ingin kita raih. Lalu saat peluang itu benar-benar datang, dorong diri kita untuk maju mengambil langkah tersebut. Misalnya, kalau posisi pekerjaan itu lowong, maka aku akan langsung mengajukan lamaran. Atau kalau papasan lagi dengan si A, maka aku akan langsung tanya nomor WA-nya. Atau kalau ada lomba desain logo, maka aku akan langsung ikut lomba itu lagi. Ingat, peluang belum tentu datang lagi loh. Itulah beberapa tips tentang keluar dari zona nyaman yang dapat sahabat Revans coba. Pada awalnya rasanya akan sangat menakutkan memang untuk keluar dari zona nyaman kita. Tapi jika kita melakukan berbagai langkah kecil tadi secara rutin, kita akan semakin dan semakin nyaman menghadapi berbagai hal baru, orang baru, dan situasi baru yang tadinya berada di luar zona nyaman kita. Yuk, ambil langkah pertama kita. Selamat mencoba ya!